bukan tanpa alasan. Pernyataan mengejutkan dari kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat meminta pihak kepolisian harus segera menaikkan status Danu dan oknum Banpol menjadi tersangka. Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian subscribe channel ini terlebih dahulu, dan nonton video ini sampai habis ya, agar kalian semua tidak setengah-setengah dalam menerima sebuah berita. Kalau sudah, mari simak video terlengkapnya, hanya di channel Indonesia Seleb. Update kasus pembunuh di Subang. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat dengan terang-terangan meminta Muhammad Ramdhanu dan oknum Banpol segera ditetapkan menjadi tersangka. Pernyataan mengejutkan kuasa hukum Yosef Subang ini bukan tanpa alasan, karena menurutnya Danu dan oknum Banpol itu telah leluasa menerobos garis polisi yang dipasang di TKP kasus pembunuhan. Menurut Rohman Hidayat, bila menerobos berarti sudah melanggar pasal KUHP pidana karena saja mereka menghilangkan barang bukti seperti diatur dalam pasal 22 ayat 2 KUHP. Kami meminta ketegasan dari Polres Subang untuk segera menetapkan Danu dan oknum Banpol tersebut menjadi tersangka. Rohman Hidayat kepada desjabar.com, pada Selasa tanggal 2 November tahun 2021 sore. Rohman Hidayat pun membuat pernyataan itu karena memang kuasa hukum Danu pun mengakuinya bahwa Danu disuruh oknum Banpol untuk masuk ke TKP pembunuhan tersebut. Sebagaimana diberitakan media melalui pengacara Danu, sehari setelah kejadian yakni tanggal 19 Agustus tahun 2021, disuruh Yoris menunggu di sekitar TKP. Tiba-tiba ada oknum Banpol yang sehari-hari bertugas di Polsek Jalan Cagak menghampiri TKP dan Danu disuruh membersihkan bak mandi yang berada di rumah TKP. Bahkan sebagai bukti Danu sempat mengambil foto oknum yang masuk ke TKP tersebut. Diduga Danu pun sebetulnya mengenal oknum tersebut, dan oknum itu membuka pintu dengan kunci yang dibawanya. Menurut saya itu sudah melanggar KUHP. Saya sebagai kuasa hukum Pak Yosef minta oknum Banpol dan Danu segera dijadikan tersangka karena menerobos garis polisi tanpa izin, ujar Rohman Hidayat. Rohman Hidayat beranggapan, bisa saja Danu dan oknum Banpol itu yang merusak barang bukti, dan menghilangkan barang bukti. Pak Yosef saja selaku pemilik rumah tersebut dari awal dipolis lain hingga sekarang sudah 2 bulan lebih tidak pernah masuk ke rumah tersebut. Padahal Yosef yang punya rumah tersebut, ujar Rohman. Dan sekarang malah terungkap ternyata Danu dan oknum Banpol itu masuk setelah kejadian, yang sudah dipasang garis polisi. Ini kan jelas-jelas melanggar hukum, karena yang boleh masuk itu adalah penyidik kepolisian. Kenapa Danu bisa masuk ke TKP? Terlepas tahu tidak tahu soal hukum menerobos garis polisi, tapi itu sudah jelas ada aturan KUHP-nya dan jelas perbuatan itu melanggar hukum, ujarnya. Yang jelas setelah dipolis lain siapapun tidak boleh masuk ke TKP dan barang siapa yang masuk itu sudah melanggar KUHP dan bisa dijadikan tersangka. Makanya saya minta polisi segera menetapkan Danu dan oknum Banpol sebagai tersangka, ujarnya. Rohman Hidayat pun mencurigai tingkah laku mereka atas masuknya ke TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kami bisa saja beranggapan patut diduga akan menghilangkan barang bukti, katanya. Dan bagaimana menurut kalian, apakah Danu bersalah dan sengaja membersihkan TKP dan pantas untuk dijadikan tersangka? Silahkan tinggalkan komentar kalian. Dan tunggu video-video saya selanjutnya, hanya di channel Indonesia Seleb.